Tristan Goijer buat line up timnas Indonesia makin mengerikan. Striker keturunan tak berhenti curi perhatian. Media Irak bocorkan transfer kapten timnas Indonesia. Nova Arianto tunggu keputusan serta ketegasan PSSI. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Striker keturunan tak berhenti curi perhatian. Meski nasibnya masih digantung oleh PSSI, Mauro Zylstra justru telah mencuri perhatian bersama klub kasta kedua Liga Belanda, FC Volendam. Menurut Transfermarkt, Mauro Zylstra musim ini sudah mencetak total 15 gol dan 4 assist untuk FC Volendam U21 di berbagai ajang. Berkat penampilan impresifnya, striker berusia 20 tahun itu pun dipromosikan ke tim senior FC Volendam hingga kini sudah mengoleksi 5 laga. Bahkan, Mauro Zylstra menjadi bagian dari skuad FC Volendam yang berhasil menjadi juara Eerste Divisi alias kasta kedua Liga Belanda musim ini. Mauro Zylstra dan kawan-kawan merebut trofi usai kini meraih 82 poin dan tidak bisa dikejar lagi oleh pesaing terdekatnya, Excelsior dengan 74 angka. Dalam laga terbarunya, Mauro Zylstra pun akhirnya menjalani debut starter bersama FC Volendam saat melawan Roda JC. FC Volendam berhasil menang comeback 3-2 atas Roda JC di mana striker berdarah Bandung itu bermain selama 67 menit. Bahkan, Mauro Zylstra mendapatkan rating cukup tinggi yakni 6,7 dan 2 shot pada laga tersebut. Meski tak mencetak gol, Mauro Zylstra tak henti mencuri perhatian pada musim ini. Pertandingan ini jadi yang kelima baginya di kasta kedua Liga Belanda. Dengan telah naik kelas hingga membawa FC Volendam menjadi kampiun kasta kedua Liga Belanda musim ini, dia layak dipanggil ke timnas Indonesia. Namun, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan PSSI hingga saat ini terpantau masih belum memberikan lampu hijau kepada Mauro Zylstra. Saat ini, dokumen naturalisasi Mauro Zylstra belum diproses lebih lanjut oleh pihak PSSI. Akankah Patrick Kluivert menyanyiakan sang pemain? Menarik untuk dinanti. Media Irak bocorkan transfer kapten timnas Indonesia. Rumor transfer Jay Itzels tak hanya mengundang perhatian pecinta sepak bola tanah air. Berbagai media Asia pun turut menyoroti nasib kapten timnas Indonesia tersebut. Terbaru, media Irak blak-blakan menyebut bintang timnas Indonesia Jay Itzels selangkah lagi akan gabung AC Milan. Dikutip dari akun Instagram @irakis_ir, laporan yang datang dari sejumlah media Italia mengonfirmasikan bahwa AC Milan sedang dalam negosiasi lanjut dengan Jay Itzels. Masih menurut laporan media Irak, dilaporkan bahwa kesepakatan bek berusia 24 tahun itu dan AC Milan sudah sangat dekat dan tinggal menunggu pengumuman resminya. Rumor Jay Itzels memang semakin kencang berhembus setelah postingan AC Milan viral dan menarik perhatian para penggemar. Sebelumnya, AC Milan di akun TikTok resmi mereka @AC Milan mengunggah video makhluk anomali virtual bernama Tung Tung Sahur. Unggahan itu diiringi sound khas TikTok. Makhluk khas Indonesia tersebut pun terlihat membubuhkan tanda tangan di atas kertas kontrak. Apalagi netizen Indonesia langsung menduga tulisan itu disebut mirip dengan tanda tangan Jay Itzels karena tertera huruf J dan I. Jauh sebelum itu, jurnalis asal Italia Nicolo Schira melaporkan bahwa Milan menjadi salah satu klub yang memantau Jay Itzels. Selain AC Milan, ada klub-klub Eropa lain yang dilaporkan tertarik mendatangkan jasa bek timnas Indonesia berusia 24 tahun itu. Sebut saja seperti Juventus, Inter Milan, Bologna, hingga Torino menjadi deretan klub yang dilaporkan telah memantau bakat Jay Itzels. Hal itu tak lepas dari penampilan gemilang Jay Itzels bersama klubnya Venezia musim ini dengan telah mencatatkan 34 laga dan 2 gol di semua ajang. Saat ini, Jay Itzels sendiri masih terikat kontrak dengan Venezia hingga 30 Juni 2027. Lantas, kemana bek timnas Indonesia itu akan melanjutkan karirnya? Menarik untuk dinantikan. Nova Arianto tunggu keputusan serta ketegasan PSSI.
Jelang Piala Dunia U17 2025, pelatih Timnas Indonesia U17 yakni Nova Arianto tengah menunggu keputusan PSSI usai memberikan roadmap alias peta jalan. Sebagaimana diketahui, Nova Arianto berhasil mencetak sejarah sebagai pelatih lokal yang mampu membawa skuad Garuda Nusantara tampil di Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Mengingat kejuaraan tersebut punya persaingan yang berat, persiapan matang harus dimaksimalkan. Sebagai pelatih, Nova sudah menyerahkan apa yang dibutuhkan tim asuhannya kepada PSSI agar persiapan bisa maksimal. Termasuk di dalamnya rencana training camp. Kini, mantan asisten pelatih Timnas Indonesia senior era Sintayong itu hanya tinggal menunggu respon dari PSSI. Ia berharap semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Kabarnya, Timnas Indonesia U17 akan menggelar training camp di luar negeri. Sebab Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung di Qatar pada 3-27 November nanti. Sebanyak 48 negara akan beradu untuk menjadi yang terbaik. Roadmap sudah saya serahkan ke PSSI. Sekarang kami masih menunggu PSSI melakukan revisi. Jadi kita lihat saja nanti aturan dari PSSI seperti apa. Jadi itu semua sudah kami persiapkan dengan baik. Pungkas Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 sendiri menghuni pot 3 dari segi undian grup. Tentu kans menghadapi negara-negara kuat yang ada di pot 1 dan 2 sangatlah besar. Belum lagi ada potensi tim di pot 4 juga membuat kejutan. Tristan Goijer buat line up Timnas Indonesia makin mengerikan. Bocoran datang dari media Belanda Football Premier yang mengabarkan bahwa PSSI gencar mendekati Tristan Goijer untuk dinaturalisasi guna memperkuat Timnas Indonesia. Tristan Goijer bukanlah pesepak bola sembarangan. Ia sempat membela Timnas Belanda U16 dan U19 hingga 9 kali mentas di Eredivisie 2023-2024 bersama Ajax Amsterdam. Jika bisa dinaturalisasi, Tristan Goijer merupakan kekuatan tambahan luar biasa bagi Timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina dan Jepang. Sebagai contoh, skuad Garuda bakal mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam skema ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Emil Audero. Lanjut, di posisi 3 bek sejajar ada Tristan Goijer, Jait Zels, dan Justin Hapner. Jika tidak bermain sebagai starter, Tristan Goijer bisa menjadi pelapis Rizky Ridho atau Misil Gars. Kemudian di posisi wingback kanan ada Kevin Dix dan Calvin Verdong di sisi sebelahnya. Jika Kevin Dix masih menderita cedera, Tristan Goijer juga bisa mengisi posisi tersebut dan bersaing dengan Sandy Walsh. Untuk dua gelandang sentral, duet Tom Hai dan Joy Pelupesi masih belum memiliki pesaing. Keduanya bakal menopang lini serang yang kemungkinan besar menjadi Ragnar Oratmangun, Ole Romni, dan Eliano Reinders. Sebagai catatan, Martin Pais dan Marcelino Ferdinand tak bisa main melawan Cina karena akumulasi kartu. Namun, dengan kedalaman skuad Garuda saat ini, rasanya Patrick Kluivert tentu tidak terlalu khawatir. Bukan tidak mungkin Cina bakal menjadi korban kemewahan skuad merah putih.